Jadi dari Ya, tadi saya menyimak kan. Jadi ya saya nggak jauh-jauh lah dari narasinya Bung Frans Donald ya. Artinya kitab kitab basah kalau istilah beliau itu ya, yaitu alam mm, semesta ini ya. ya, Itu jauh lebih penting ketimbang kitab kering dalam arti ya, kata Bible, Quran, Torah ya, mungkin juga Weda, Tripitaka. Kenapa? Karena kalau kita bercermin misalnya kepada Abraham alaihissalam ya, Abraham itu jauh di atas Nabi Musa ya, mm, merupakan kakeknya Israel, kakeknya Yakub alaihissalam ya. Nah, mm, Nabi Abraham alaihissalam ini mengenal Hasem itu tidak pakai kitab kering. Jadi ya, beliau itu, Bapak para Nabi ini, mengenal Hasem itu melalui kitab basah seperti yang dikatakan Bung Frans Donald. Apa artinya? Ketika seorang kita ini semua Bani Abraham ya. Ketika kita sudah mengetahui alam semesta yang begitu luar biasa ini adalah ciptaan Hasem, dan kita yang tinggal di salah satu planet bernama Bumi ini adalah ibarat tinggal di atas sebutir pasir ya di alam semesta ini. Maka sebenarnya tidak ada hal lain yang lebih penting daripada mengakui bahwa Hasem itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena hal-hal lain seperti yang tertulis di kitab kering itu bisa bisa tafsir sana tafsir sini. Tapi kalau alam semesta seperti kata Bung Frans Donald, matahari, siapa berani mentafsir itu? Kalau tidak adanya matahari dibikin Hasem itu, ya kita selesai semua. Artinya begini, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa sering saya katakan ya, bahwa di Kristen itu hukum yang utama adalah Hasem Ehad ya. Di ya, Yudaism juga pasti sama. Nah, di Islam juga sama. Di Hindu dan di Buddha saya kurang tahu lah. Tapi terutama di ketiga ini ya, baik Judaism maupun Kristen ya, maupun Islam, inti ajarannya adalah Hasem Ehad. Jadi siapapun yang mengatakan Hasem Ehad dan dia meyakini itu, ditambah lagi dengan dia memahami kitab yang disebut kitab basah tadi ya, mau merenungkan alam semesta ini gitu ya. ya, Bagi saya itu muslim. Bagi saya itu muslim artinya orang yang berserah diri kepada Hasem. Jadi saya sangat sepakat gitu. Terlepas dari perbedaan hal-hal yang mungkin terjadi ya, saya tetap katakan apa ya, menghormati betul. Sementara bila mana ada kayak Trinitas ya, atau di luar yang tadi itu yang tiga itu ya, Hindu sekalipun, Buddha sekalipun, orang-orang yang sudah memahami kitab basah itu tidak akan menghina gitu, tidak akan menyepelekan mereka karena itu kebebasan masing-masing. Artinya orang-orang yang percaya Hasem Ehad tadi, sebagaimana Nabi Abraham alaihissalam tadi ya, dia akan berpikir lebih logis gitu, lebih sederhana, lebih lebih mawas diri. Jadi ya kira-kira begitu ya. Nanti saya kepanjangan lagi, tapi intinya adalah saya mengatakan Kristen Unitarian, Judaism yang seperti Bro Valen itu ya, juga Bro Izak, Islam adalah Muslim. Kira-kira begitu dulu. Silakan. ya. Terima kasih Pak Rasidal ya. Sebenarnya ya simpel saja kita melihat alam semesta ini, kita merenungkan bahwa wah inilah apa Allah itu ada, ya. Kita bisa merasakan betapa kebesaran Allah itu, ya. Itu sudah
sudah apa ya, kayaknya kita berserah diri juga ya. Kita menyadari bahwa, wah, kita bangun tidur tiap hari, kita dikasih rezeki, kita dikasih apa ya, eee, nafas, ya, kita kembali ke rumah, ya, itu semua kita berserah diri sama Tuhan. Itu sangat penting karena nyata loh tiap hari itu, nyata. Dan kita memandang, saudara-saudara kita juga ya, wah ini saudara-saudara ciptaannya Hasem juga, ciptaan Allah juga. Jadi kita nggak akan bisa saling saling hujat, tidak mungkin lah kalau kita sudah berpaman, eee, iman kita sudah dewasa semua. Ya gitu saya rasa Pak, rasional ya. Tadi tadi itu saya rasa ya itu Kristen itu. Ya sama dengan Ibu Maria ya. Ibu Maria waktu dia di Zoom itu dengan Bang Suma itu Yahudi loh, tapi ujung-ujungnya juga Kristen juga. Jadi saya yakin tadi Pak Pujangga itu Kristen loh. Iya, saya yakin tuh. Jadi Jadi tidak ada. Pak Bujangga ini Bro Kristen. Pak Bujangga ini udah sering masuk di tempat Bro Valen, masuk di JCC. Dia ini udah melanglang buana kemana-mana. Jadi saya pun udah beberapa kali mengikuti lah dialog dia ini. Ini orang yang nggak jelas. Jadi orang-orang kita menyayangkan ya ketika ada orang-orang yang mohon maaf tanda kutip menyamar-nyamar ya. Jadi Ya, penyamaran-penyamaran yang mereka lakukan itu justru menggambarkan mereka ini nggak konsisten gitu, nggak konsisten dengan keputusan pemikirannya tentang Hasem. Nah, artinya kalau kayak kita, kayak Kristen Unitarian saya, Bro Valen ya, kalau ditanya seperti tadi pertanyaannya mudah ya atau tidak, kan gitu ya, apakah Trinitas percaya Trinitas kan gitu loh, apakah jadi sebenarnya kita simpel orangnya. Kenapa kita simpel? Karena bagi kita nggak perlu ada yang disamarkan. Nah, kita terus apa namanya hanya ingin meningkatkan kepahaman kita tentang Hasem itu. Jadi ya. orang-orang seperti Maria, apalagi ini Pujangga ini udah terkenal, udah cukup terkenal ini. Pokoknya siapapun yang diskusi sama dia bingung lah. Makanya kalau ditanya kamu tuh dari agama apa misalnya, saya Torah. Apa maksudnya saya Torah? Makanya ketemu sama Bro Valen, ya ya sama di sini sih, gitu, gitu kira-kira Bro Kristen. Lanjut lanjut. Ya, Saya boleh bicara sebentar ya? boleh Pak, boleh, boleh. Ya, kalau saya lihat ya, Bapak rasional ini berarti dia kan berdirinya sebagai ciptaan kan. Posisinya kan aku lihat sebagai ciptaan. Jadi kalau dia sebagai ciptaan ya memang harus gitu. Buddha pun juga sama. Allahnya pasti sama jika ditanya. Bahkan binatang pun kalau bisa bicara pun dia akan berkata sama. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu kalau dia bisa ngomong dia akan bahwa yang disembah itu karena dia berdiri pada satu ciptaan. Tapi apakah mereka itu bisa menemukan yang mencipta itu, yang satu itu, Allah yang benar-benar satu itu? Tidak bisa. Karena ayatnya sudah jelas bahwa dia memilih untuk secara agama, dia sudah memilih umat. Tadi yang aku maksud begitu. Jadi kalau besi, air, kayu itu kalau bisa ngomong dia akan berkata dia Allahnya sama seperti Pak Rasional tadi. Islam, Buddha, bahkan ateis pun juga juga sama. Yang dia percaya itu ya Allahnya satu itu yang menciptakan langit dan bumi segala sesuatunya. Itu berdiri dia berarti berdiri pada posisi ciptaan. Itu sama, tapi apakah ciptaannya ini kalau berdiri posisi ciptaan ini untuk mencari Allah yang sejati itu bisa bertemu atau tidak? Tidak bisa, karena untuk menjadi ibadah, untuk beribadah kepada dia itu harus menjadi umatnya itu dia mencari umatnya. Jebakan sentuhan-sentuhan itu pun hanya sebagai ciptaannya gitu. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini baik yang tidak bicara maupun yang bisa bicara itu burung-burung ketika dia berkicau dia pun juga memuji Allah yang sama yaitu sebagai ciptaannya.
ketika anjing menggonggong, ketika ikan berenang, dia itu adalah di sebagai posisi ciptaan. Tapi apakah dia ketika dia ingin menyembah Allah yang sebagai agama, sebagai apa umat, dia nggak akan bisa ketemu karena ayatnya sudah jelas. Jadi begitu. Gimana ayatnya, Pak? Coba nggak to the point gitu. Ayatnya gimana? Karena ayatnya kalau di Perjanjian Baru dikatakan tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Nah, di dalam Perjanjian Lama dikatakan dia sendiri itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi itu, dia berkata tidak ada Allah bangsa-bangsa di dunia ini, tidak ada Allah seperti aku ini yang datang mencari umatnya. Pahami dulu ayat itu. Begini, Pak. Nah, itu. Nanti kalau kita misalnya ke ranah lebih luas, saya juga bisa mengatakan Nabi Musa juga jalan kebenaran, Nabi Daud juga jalan kebenaran, ya, Nabi Ibrahim juga jalan kebenaran, gitu loh, Pak. Jadi maksud saya begini, boleh Bapak katakanlah dengan ayat tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa. Nah, seperti kata personal tadi sudah menjelaskan ya. Jadi Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan bukan tujuan. Nah, jadi gini loh. Enggak masalah kalau misalnya menurut Bapak itu Kristen lah yang paling tepat mengenal menggambarkan Hasem atau pencipta itu. Pokoknya kalau enggak Kristen salah. Nah, kan gitu kira-kira Bapak ini kan ya. Ya itu nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Gini, Pak, sebentar. Bapak masih nggak mengerti maksudnya. Jadi ketika kan di dalam Alkitab itu bahwa Allah yang sejati itu Yehova, Yahweh. Itu bagi kita. Tapi kalau ada orang mau mencari Yahweh itu, kalau dia sendiri tidak mencari itu tidak bisa. Nanti ujung-ujungnya yaitu Musa itu sebagai sembahan, sebagai Allah, nanti Muhammad sebagai Allah, terus tadi bilang apalagi itu sebenarnya ya nggak apa-apa, mereka memang berhak untuk menyembah mereka karena mereka tidak bisa menemukan sang dia itu, nggak bisa, itu sudah jadi apakah mereka salah kalau mereka itu ternyata yang ditemukan dia misalnya mau mencari sang dia tapi kan nggak bisa karena kan dia yang harus mencari kita, bukan kita mencari dia. Kita mau berusaha mencari dia juga nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya ketemunya Musa, ketemunya Abraham. Ya cuma itu, terus nanti ketemunya Muhammad, ketemunya Allah SWT gitu ya, gitu ketemu Buddha. Tapi karena dia bisa ketemu sendiri, itu. Jadi apakah bentar. Kalau Bapak sendiri Kristennya yang Unitarian atau yang Trinitarian? Enggak. Ini masalahnya itu manakah di antara Musa, Muhammad, SWT, terus Abraham itu sama Jehovah itu mana yang asli? Tinggal kalian masing-masing menurut ukuran iman masing-masing. Tapi kalau Bapak mau menyembah Yehova, itu jelas Yehova sendiri berkata, tidak ada Allah di antara bangsa-bangsa di dunia ini seperti dia yang mencari umatnya. Kalau itu kata Yehova. Nah, kalau Abraham nggak mengerti, mau kata Musa, mau kata Muhammad atau SWT nggak ngerti. Jadi poinnya di sini. Jadi kalau Bapak itu aku lihat berdiri sebagai ciptaan. Jadi ya sudah, jadi Bapak itu sama dengan semua alam semesta ini, termasuk bulan bintang, itu juga memiliki Allah yang sama. Binatang, anjing ketika menggonggong, burung berkicau, atau ular ketika ular itu dia itu juga menyembah kepada Allah yang sama dengan Bapa, nggak bedanya. Iya. Maksud kita poin-poin utamanya begini, Pak. Poin utamanya itu, yang namanya pencipta alam semesta ini pasti satu, Pak. Gitu loh. Soal jalannya mengenal yang satu itu caranya bagaimana, ya? Mau lewat kitab suci kah? Mau lewat kitab alam semesta kah, ya? Nah, itu ya terserah gitu. Tapi ya, kalau misalnya Bapak orang yang termasuk mengklaim mesti lewat Yesus misalnya, ya itu terserah Bapak juga gitu. Tapi jangan juga paksakan itu misalnya kepada Yudaism. Yudaism jangankan percaya Yesus sebagai nabi atau Tuhan atau nabi.
Mana sama sekali mereka percaya, Pak. Bapak mengutip-ngutip YHWH, YHWH. Mana mungkin mereka tahu? Yang paling paham tentang kitab Talmud, Pak, kitab Tanakh ya, itu tentu para rabi, Pak. Mereka tahu Ya, original teksnya, tahu makna yang tersirat di dalamnya. Jadi kalau Pak, Bapak aku mencoba mau lebih bentar Pak, mengatakan paham, sorry, bentar, aku nggak nyalain Bapak loh. Jadi ya tidak, bukan berarti tidak. Bapak itu salah sebagai berdiri sebagai ciptaan, itu nggak salah. Aku pun kalau aku mau berdiri sebagai ciptaan, aku akan sama dengan Bapak, karena Allah orang Islam, Allah orang Buddha, orang Hindu. Ini bukan ngomongin agama loh, orangnya loh. Sebagai makhluk ciptaan. Sebagai makhluk ciptaan itu ya orang Buddha, orang Hindu, ateis. Sebagai binatang, sebagai tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, langit, bumi. Itu kita, kalau dia berdiri sebagai ciptaan ya sama dengan Bapak. Tapi kalau untuk penyembahan itu ya Tuhan Yehova itu sudah ngomong sendiri, dia sendiri yang membangun agama. Maksud saya begitu. Jadi aku nggak nyalain Bapak gitu. Nah, Ya, makanya setelah kita pun nggak. misalnya Allah manakah yang benar? Kan Allah itu banyak, Allah yang sejati itu yang mana? Itu tinggal orang-orang masing-masing. Kita nggak bisa memaksa. Tapi kalau kita Iya, itu iya. mau menyembah Allah Jehovah, itu Jehovah sendiri sudah berfirman bahwa tidak ada Allah bangsa-bangsa lain. Kata bangsa-bangsa lain itu berarti di seluruh dunia ini kan ada Allah banyak. Tapi sebenarnya cuma Yehova itu yang mencari umatnya, yang mendirikan agamanya sendiri itu ya Yehova sendiri. Maksud saya bukan berarti menyalahkan Bapak harus percaya Bapak Yehova. memahami itu Bukan gitu. dari perjanjian lama atau perjanjian baru, Pak? Oh, ayat itu perjanjian lama. Nah, kalau Kan perjanjian lama sebenarnya apakah punya original teksnya, Pak? ada toh di itu kan sama dengan kitab orang bangsa Yahudi toh. Nah, tentu yang lebih paham siapa, Pak? Yang lebih paham. Ya, yang Tentang lebih perjanjian paham yang lama. benar-benar mempelajarinya toh. Iya, Maksudnya tentu gimana? dengan original teks. Tentu dengan original Oh ya teksnya nggak dong, masalah. Pak. Mereka lebih paham nggak masalah. Tapi di sini Nah, jadi gini, ayat itu, Bapak yang tidak paham original teks, kalau para rabi-rabi itu kan paham. Maksud saya begitu. Ketika Bapak mengklaim seperti itu, Bapak dihadapkan dengan seorang rabi ya dari kalangan Judaism. Tentu Bapak akan mati kutu dong. Karena ya Bapak disuruh toh. akan Itu membaca kan cuma aslinya tinggal, dulu, Pak. ya tapi gini loh, bahasa asli itu kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa mungkin Mandarin, bahasa Jawa, kan banyak ya. Terus bahasa-bahasa Rusia, bahasa apa. Lah di situ Kalau itu ternyata yang cuma punya kitab, terjemahan. Jadi nggak makanya ada kalau yang punya bedanya. kitab, Kalau kalau yang Bapak punya cuma kitab mengatakan artinya itu salah, Bapak gimana, Pak? Yang punya yang kitab kan punya kitab, Judaism, mengatakan itu salah. Bapak terima nggak? bukan yang punya kitab, bukan Judaism, itu punya bangsa Israel, bukan milik satu Ya, golongan. bangsa Israel, bangsa Israel. Yudaism itu, kalau Umumnya kamu bangsa sudah ngomong Israel Yudaism itu, kata Yudaism itu sudah organisasi. Jadi yang saya keliru. maksud. Kalau kamu Yang saya maksud. ya karena ism itu udah organisasi kayak Ya makanya Kristianiti begini. itu, Nah, Kristianism itu sudah golongan. makanya tadi di awal saya maksud, kalau Bapak dengan keyakinan seperti itu, mesti itu gitu ya, apalagi itu bawa PL ya, bawa tanah ya. Lo enggak, Ya saya kira Pak pun mesti dulu banyak berdiskusi dengan Valen misalnya. Benarkah begini, seperti Bapak itu? masih belum nangkep perkataan saya. Bapak belum nangkep. Hmm. Kalau Bapak mau ngomong kitab bahasa, tadi kan kita ngomong Bapak berdiri sebagai ciptaan loh. Ya Bapak ini sama dengan semua orang, sama dengan makhluk ciptaan. Bapak itu harus merasa dirinya sama dengan air, kayu, batu, binatang, manusia. Bapak harus merasa sama karena mereka itu semua adalah ciptaan Tuhan.
Kalau Bapak berdiri sebagai ciptaan, Bapak harus menyamakan dirinya dengan mereka karena mereka sama-sama makhluk ciptaan. Tapi kalau Bapak berdiri sebagai sesembahan, sebagai umat, Bapak harus tahu Tuhan Bapak itu siapa. Maksud saya gitu. Itu aja. Oh ya saya Lah, tahu. tolak Saya ukur tahu benar loh. dan tolak ukur benar dan salah ya masing-masing orang. Kan katanya di Makanya sini begini. kan contohnya Iya, toleransi benar. gitu. Itu. Betul. Silakan Makanya Pak. begini loh, Pak. Nah, begini. Kalau Bapak mengatakan saya mengenal nggak Hasem, mengenal nggak Allah itu gitu ya. Ya saya bilang saya Aku kenal dong. aku enggak bilang Bapak kenal enggak. Aku cuma ngomong Bapak itu berdiri, kalau aku dengerin ya, berdiri sebagai ciptaan dari Sang Pencipta. Sang Pencipta itu menciptakan Bapak sama juga menciptakan saya. Bapak itu berdiri di situ. Posisinya bukan sebagai umat, yang kulihat begitu. Kalau pandangan secara aku ya sebagai orang yang membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pandangan saya itu Bapak sebagai ciptaan gitu loh. Kayak umumnya orang, semua Iya. isi makhluk dunia ini ya ciptaan. Jadi ya nggak masalah, karena memang kita ini pencipta. Sudah selayaknya kita menyembah Sang Pencipta. Tapi sayangnya Sang Pencipta itu nggak bisa dicari. Orang ciptaannya nggak bisa mencari pencipta. Ya, jadi Sang Pencipta itu yang harus menyatakan dirinya. Itu intinya begitu dari yang aku pelajarin. Tapi Bapak ini berdiri sebagai pencipta, apakah salah? Ya tidak. Karena Saya memang itu Islam. Bapak itu ciptaan. Saya itu Islam. Jadi sebagai Islam ya, kitab saya ya Quran. Kalau kitab kering ya. Jadi kalau di Al-Quran itu mau saya bahas-bahaskan ketika saya misalnya dengan saudara Judaism maupun Kristen ya, terutama Unitarian ya. Bagi saya itu jangan cari perbedaannya gitu. Jadi para saudara kita itu misalnya dengan Injilnya ya, dengan Bible-nya atau dengan Judaism dengan kitabnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu Pak. Karena inti utamanya seperti saya bilang di awal tuh Pak, ya Hasem itu ehad. Bagaimana cara mengenalnya? Ya silahkan gitu loh Pak. Jadi ketika Bapak menekankan itu mesti lewat Yesus, kan gitu ya. Yesus nabi saya Pak. Jadi artinya saya sendiri nggak masalah. Kalau Bapak melalui Yesus lebih yakin gitu ya, nggak masalah dan itu benar. Gitu loh Pak. Kalau kayak Bapak melalui Musa dia merasa lebih yakin, ya itu juga benar. Dan kalau yang nggak percaya gimana, yang kayak Trinitas, ya terserah mereka Pak. Wong ada akal masing-masing, kan gitu loh Pak. Jadi saya ini praktisi Islam yang cukup memahami Al-Quran, gitu. Tapi saya tidaklah menggembar-gemborkan Al-Quran itu. Karena bagi saya mengenalkan Hasem Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hal mudah bagi mereka yang buta gitu loh Pak. Ini mohon maaf ya, banyak orang buta tuli. Begitu jelasnya alam semesta, matahari ya, bumi kita ini, begitu jelasnya kekuasaan Sang Pencipta itu. Tapi akibat buta tuli, sulit kita memberitahukannya. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya tidak ingin juga terkonfrontasi dengan Bapak. Bapak mau lewat Yesus silahkan. Bapak lain mau lewat Musa silahkan. Saya lewat Muhammad. Gitu loh Pak. Kira-kira begitu Pak. Ya begini. Ini aku perjelas lagi ya. Jadi kalau Bapak itu tadi lihat penjelasannya sebagai ciptaan itu, Bapak itu tidak membeda-bedakan, itu sudah benar. Karena kita pun sebagai ciptaan tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita adalah sama-sama ciptaan. Tapi ketika Bapak tadi yang terakhir itu berdiri sebagai Muhammad, itu sudah masuk agama. Nah, aku sebagai Yesus itu sudah masuk agama. Nah, itu beda. Sampai mati pun nggak bisa disamakan. Itu harus kita akui. Karena memang ayatnya dengan jelas bahwa untuk datang kepada Bapa itu Alkitab dengan jelas mengatakan hal itu. Lah mungkin Muhammad itu datangnya bukan kepada Bapa tapi kepada Allah SWT. Nah,
Itu nggak masalah, berarti menyatakan ada Jangan, Pak. perbedaan. Halo, Nah halo. itu, Kalau saya tapi bawa ayat Al-Quran saya nanti, kalau saya bawa ayat Al-Quran saya, kita akan berdebat, Pak. loh, Jadi enggak. Bapak boleh bawa Aku ayat bukan itu. nyalain Bapak loh. Aku nggak nyalain Bapak loh. Jadi gini loh Pak, Ya, Ya, tapi kalau kata Bapak itu Bapak bawa Nabi saya. Pak, Jangan ada sebut-sebut order, Pak. itu, Pak. Gini, Bapak Pak. lewat Yesus boleh gitu. bukan Ya, tadi kan ini, Bapak Pak. kan bilang kalau Bapak kan lewat secara agama ya, Bu. Tadi kan pertama kan bilang berdiri secara ciptaan. Kita kan nggak ada bedanya, ngerti nggak? Secara ciptaan Allah kita itu sama, secara ciptaan nggak ada bedanya kita semua. Jadi nggak boleh membandingkan, oh ini benar ini salah, ini nggak bisa, kita semua sama. Tapi ketika Bapak itu terakhir, Bapak sendiri yang bilang ketika menyebut kalau saya lewat Yesus, kalau Bapak itu lewat Muhammad. Lah berarti itu Bapak sudah ngomongin agama. Lah itu beda, secara orang Kristen beda. Ngerti nggak? Kalau Bapak itu kelewat Muhammad akan ketemu SWT, Allah SWT. Kalau kita lewat Yesus akan ketemu Bapa. Jadi jangan oh ini salah, ini benar. Mungkin bagi Bapak itu lewat Muhammad ketemu SWT itu benar. Nah, kita bagi Yesus lewat ketemu Bapa itu benar. Nah, kita jadi masing-masing itu tidak sama gitu loh. Ngerti nggak? Tapi ketika Bapak bilang kita lupakan Muhammad, kita lupakan Yesus, kita berdiri sebagai ciptaan, ya kita sama, kita nggak boleh membedakan. Nah makanya itu dari pertama awal cerita itu Bapak seakan-akan berdiri pada posisi ciptaan, ya kita setuju. Tapi ketika di akhir-akhir ini loh, tadi detik-detik terakhir, kan dari tadi nggak nyebut-nyebut utusannya toh, kan aku kan menyebut Yesus lewat Bapak lewat Yesus, kalau Allah SWT kan lewat Muhammad. Jadi memang ini dua Allah yang berbeda secara sesembahan. Karena itu utusannya beda. Ya, makanya saya tanya, Bapak itu Unitarian atau Trinitarian? Unitarian atau Trinitarian. Nah, Kristen Unitarian ya, atau Kristen Trinitarian? Aku sih sesungguhnya tidak pernah menyebut diriku satu aliran tertentu. Aku ya sebetulnya sih ngikutin apa kata Alkitab, karena Alkitab itu ya sebagai panduan, pedoman. Jadi kalau Alkitab itu mengatakan Unitarian, ya misalnya di orang Unitarian menganggap Alkitab Unitarian, ya aku Unitarian. Kalau Alkitab itu jatuh ke orang Allah Tritunggal, ya dia sebut aja Allah Tritunggal. Kalau ketemu orang Wanes jatuhnya jadi Wanes, ya sebut aja Wanes. Lah aku tuh ya Alkitabnya itu. Ya, kan Bapak mesti saklek dong, Pak. Mesti tegas gitu. Karena memang sekarang itu kan udah dengar. Saya sudah tegas karena gini, Alkitabnya itu sama. Tapi mereka itu bisa berbeda-beda. Jadi ada masalahnya itu bukan pada kitabnya, tapi pada orangnya masing-masing. Begitu yang ku maksud. Karena itu kita tidak mengikuti aliran tertentu, tapi kita ngikutin Alkitab. Apa kata Alkitab gitu. Ya Bapak mengikuti Alkitab, mengikuti Alkitab, yang mananya, bagian yang mana gitu loh Pak, Trinitasnya atau Unitariannya Pak, atau Oneness Pak? Ya makanya aku tanya, yang Unitarian yang gimana, yang Oneness yang gimana. Setiap orang, misalnya orang ketemu Unitarian belum tentu penjelasannya sama, ketemu Oneness juga belum tentu sama, karena mereka pakai kitab yang sama. Masalahnya di situ, kenapa kitab yang sama bisa menghasilkan aliran yang berbeda? Pasti ada sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka kan. Nah menurut Bapak kenapa tuh? Menurut Bapak kenapa tuh? Ya berdasarkan wahyu masing-masing yang diterima. Wahyu seseorang itu mungkin beda karena kan ada ayatnya, ketika dia naik ke atas langit, dia membagikan masing-masing menurut ukuran iman. Jadi kenapa berbeda-beda, yaitu iman seseorang tidak sama dengan iman yang lain. Tapi ya udah, okay. Wahyunya sama. Oke, Pak. Nah, terima kasih aja penjelasannya, udah cukup bagus itu. Jadi saya kembalikan aja kepada moderator lah, Kristen Unitarian. Silakan Pak. Baik, silakan. Pak Dewo, Pak Rasional, ya begini ya itulah perbedaan kita ya. Menurut teman-teman Islam, Muslim, mereka mengenal Allah itu melalui
Muhammad, ya. Itu kita hargai, sangat sangat kita hargai. Itu teman-teman kita juga ya, saudara sebangsa. Menurut orang Buddha beda lagi, menurut orang Kristen beda lagi. Ya, ya marilah kita saling menghargai, ya. Kita tidak saling menghujat, kita tidak saling eh, menjelek-jelekan seperti teman-teman Kristen saya suka menghujat itu saya tidak benarkan. Kita saling menghargai saja. Itulah karena kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, ya. Melalui siapapun ya, itu kita selalu menghargai saja. Yang penting percaya Tuhan itu hanya satu-satunya, ya. Bagi umat Muslim, Tuhannya satu ya, ya kita hargai ya, kita hargai. Itulah iman mereka, kita hargai. Tidak kita saling menghujat, tidak kita saling eh, jengkel atau benci, tidak, saudara-saudara ya. Itu pemahaman mereka sangat kita hargai. Begitu juga umat Muslim menghargai Kristen juga. Kita saling menghargai saja tanpa saling menghujat ya. Itu yang selalu saya tegaskan ya. Karena biarlah mereka dengan iman mereka, kita juga dengan Kristen iman mereka. Iman Kristen juga ada yang mana-mana banyak ya. Jadi gitulah ya, kita saling menghargai dan menghormati. Yang penting itu kita selalu merasakan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam hati Pak The Word, kehadiran Tuhan yang Esa itu ada di dalam Pak Rasional, begitu juga saya itu sehingga kita tidak bisa saling menghina, menghujat gitu Pak. Ya, karena Tuhan itu cuma satu. Oke Pak, terima kasih Pak Rasional ya atas kehadirannya, Pak Dewor juga terima kasih banyak nih ya setia menemani dan teman-teman di live chat ya. Baik di bawah walaupun nanti yang mendengar juga, marilah kita saling menyayangi ya antara umat beragama semua sehingga kita rukun tanpa saling menghujat ya. Itulah yang penting. Kita saling berbagi kasih, bergandeng tangan dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI ya. Itu teman-teman semuanya Pak Resnal, terima kasih banyak Pak Dewar ya. Sampai ketemu pada live berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih Pak Wood juga ya. Terima kasih. Salam. Ayo sama-sama. Yuk, makasih yuk.